Marah berbeda dengan marah-marah. Tidak ada yang salah dengan marah karena hal ini menjadi sesuatu yang kita lakukan untuk menegaskan prinsip akan sesuatu yang terlanggar dalam diri kita. Yang menjadikan marah ini bermasalah adalah ketika seseorang marah-marah dengan cara yang salah. Ada marah dengan cara yang benar yang kita sebut dengan marah yang cerdas atau smart angry. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration serial video yang seperti biasa hadir menemani akhir minggu Anda, menyajikan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri, termasuk topik yang akan kita bahas di perjumpaan kita hari ini tentang smart angry atau marah yang cerdas. Bukan tanpa sebab topik ini diangkat kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan berbagi di beberapa perusahaan dan juga berbagi di beberapa seminar yang membahas tentang bagaimana cara bersikap terhadap orang lain. Salah satunya adalah bagaimana cara seorang atasan bersikap terhadap bawahan, atau bagaimana cara seorang tua bersikap terhadap anaknya, utamanya dalam mendidik dan mengembangkan mereka. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, Coach, bolehkah saya memarahi anggota tim saya atau bolehkah saya memarahi anak saya? Jawaban sederhana dari saya yaitu boleh, dengan catatan marah itu dilakukan dengan cara yang tepat. Maka cara marah yang cerdas yang tepat inilah yang akan mewarnai bahasan kita di episode kali ini. Tapi sebelum saya memasuki bahasan ini, saya juga ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini. Hal ini akan membantu YouTube untuk nantinya lebih banyak menyebarkan video ini sehingga lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas di video kali ini. Tidak lupa subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga nantinya setiap kali ada berbagai konten terbaru diunggah di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya. Marah yang cerdas atau marah yang tepat adalah frasa yang saya lekatkan pada bentuk marah yang pada akhirnya kita tujukan untuk menghasilkan manfaat. Bahasan ini secara tidak langsung akan mengajak kita untuk menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan marah. Marah adalah salah satu ekspresi dasar manusia, utamanya ekspresi emosi, dan tidak ada yang salah dengan itu. Wajar untuk kita bisa memiliki rasa marah dan wajar untuk kita mengekspresikan kemarahan itu karena kemarahan menyimpan sebuah pertanda ada prinsip yang terlanggar dalam diri kita. Saya pernah membahas di salah satu episode Live Restoration serial video beberapa waktu lalu bahwa tidak ada yang namanya emosi negatif. Yang ada adalah emosi yang berdampak negatif. Kemarahan adalah salah satunya. Kemarahan bukan termasuk emosi negatif. Kemarahan adalah emosi yang bisa berdampak negatif jika ia diekspresikan dengan cara yang salah dan memberikan dampak yang salah. Untuk memudahkan Anda memahami apa yang saya maksudkan dengan tidak ada emosi negatif tadi, silakan temukan uraiannya di salah satu video yang ada di playlist Live Restoration serial video di YouTube channel ini. Dan untuk membantu Anda menemukannya, saya sudah menuliskan juga linknya di kolom deskripsi video ini. Silakan klik link tersebut dan pahami apa yang saya maksudkan dengan tidak ada emosi negatif. Kembali ke bahasan tadi, bahwa tidak ada yang salah dengan marah. Marah menjadi salah satu cara untuk kita menegaskan prinsip kita bahwa ada sesuatu yang terlanggar dan kita ingin hal itu terperbaiki. Dengan kata lain, dengan adanya kemarahan, kita bisa jadi memperbaiki sesuatu yang salah di luar diri kita atau yang kita anggap tidak berjalan ideal. Utamanya kalau kita seorang pemimpin atau orang tua yang mendapati kesalahan itu dilakukan oleh orang yang sedang kita bina atau oleh anak kita. Dengan kata lain, perlu kita pahami bahwa esensi dari marah adalah meluruskan sesuatu yang kita anggap tidak ideal. Karena esensinya adalah meluruskan sesuatu yang kita anggap tidak ideal, maka bukankah tujuan dari marah adalah menciptakan perubahan agar hal yang tidak ideal itu menjadi ideal, agar tidak diulangi lagi di kemudian hari. Hal ini hanya bisa dicapai dengan cara yang tepat, yang kita sebut dengan marah yang tepat, marah yang cerdas, atau smart angry. Seperti apa tahapan dari smart angry ini? Saya merangkumnya menjadi 4 tahap. Sebelum saya melanjutkan bahasan tentang 4 langkah marah yang cerdas dan tepat ini, izinkan sekali lagi kita meluruskan bahwa fungsi dari marah adalah meluruskan sesuatu yang tidak ideal, yang kita rasa tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya, kalau seseorang marah dan ternyata hal di luar dirinya tidak kunjung berubah, artinya ada yang salah dengan cara marahnya ini. Marahnya tidak mendidik, marahnya tidak mengubah, atau bisa jadi ia hanya marah-marah tanpa sebab yang jelas, marah-marah tanpa esensi yang jelas. Ada perbedaan di antara marah dan marah-marah.
Mereka yang marah menunjukkan komunikasi di dalam marahnya. Komunikasi itu ditujukan untuk memperbaiki sesuatu, meluruskan sesuatu yang dianggap tidak ideal. Sementara mereka yang marah-marah hanya fokus pada melampiaskan emosinya semata. Belum tentu hal di luar diri mereka kemudian menjadi berubah, karena tidak ada komunikasi atau esensi yang sampai pada situasi itu. Jadi sampai sini sudah cukup jelas esensinya ya, bahwa yang saya maksudkan di sini dengan marah yang cerdas dan tepat adalah marah yang komunikatif. Marah yang menunjukkan pesan komunikasi dengan tujuan meluruskan sesuatu yang kita anggap terlanggar agar hal itu terperbaiki. Sementara yang dimaksud marah-marah adalah melampiaskan emosi. Belum tentu hal yang ada terperbaiki, karena tujuannya adalah melampiaskan emosi pada mereka yang dianggap layak menerima akumulasi emosi itu. Di sini uniknya, meski terkesan serupa, padahal ada perbedaan yang mendasar di antara marah-marah, dan pemarah. Di dalam marah, utamanya yang cerdas dan tepat, ada proses komunikasi, ada sebuah pesan yang ditujukan agar sesuatu yang dianggap tidak ideal bisa menjadi lebih baik atau terperbaiki. Sementara di dalam marah-marah yang ada adalah proses melampiaskan emosi, semata agar seseorang bisa merasa lebih baik dari emosi yang membebaninya dan memindahkannya pada orang lain yang dianggap layak menerima tumpukan emosi itu. Sementara pemarah adalah orang yang sudah terlalu sering membawa perilaku marah-marah tidak jelas itu di dalam kesehariannya, sampai label dari marah itu sudah melekat pada dirinya. Baik, mari kita langsung saja fokus membahas bagaimana cara marah yang cerdas dan tepat ini. Yang pertama, yaitu luruskan niat. Ingat, sekali lagi, luruskan niat bahwa marah yang kita tujukan adalah niatnya memperbaiki, untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, untuk meluruskan. Luruskan dulu niat ini dalam benak kita, karena tanpa niat yang benar, maka marah ini berpotensi bergeser menjadi marah-marah, yang semula meluruskan menjadi melampiaskan. Sadari bahwa niat dari marah ini haruslah memberikan dampak mendidik pada orang yang kita marahi. Artinya, kalau setelah marah dan ternyata orang yang kita marah ini tidak berubah, tidak terperbaiki, tandanya ada yang salah dengan proses marah yang kita lakukan. Marah ini menjadi tidak tepat, menjadi tidak cerdas karena tidak ada pesan komunikasi yang sampai pada orang yang dimarahi ini. Mungkin ada yang kemudian berargumen, tapi saya sudah marahi berkali-kali orang ini, dia tidak kunjung berubah. Berarti ada yang salah dengan proses marahnya, atau ada yang salah dengan proses komunikasinya. Ingat, esensi dari komunikasi bukan sebatas menyampaikan pesan, tapi memastikan pesan itu sampai. Ketika kita merasa sudah menyampaikan sebuah pesan secara komunikatif, tapi si penerima pesan tidak kunjung memahaminya, berarti ada yang salah dengan cara kita menyampaikan pesan itu. Jadi saja pribadi proaktif, daripada kita berkeluh kesah bahwa orang ini tidak menerima pesannya kita, lebih baik kita menjadi orang yang menyadari bahwa cara kita menyampaikan pesan itu belum tepat untuk diterima oleh orang ini. Maka, rubah caranya. Dengan meluruskan niat tadi, maka kita bisa masuk ke tahap kedua, yaitu marah pada perilaku. Ingat, tujuan dari marah adalah mendidik atau mengubah. Salah satunya yaitu mengubah perilaku. Maka yang perlu kita tegur adalah perilaku seseorang, bukan dirinya dan bukan harga dirinya. Anggap saja seseorang melakukan sebuah kesalahan, yang kesalahan ini bisa dianggap sebagai kebodohan. Bedakan ketika seseorang memarahi dengan mengatakan, kamu bodoh, dengan mengatakan, yang kamu lakukan itu bodoh. Ada perbedaan di antara keduanya? Jelas. Ketika kita mengatakan kamu bodoh, kita sedang memarahi orangnya, kita sedang menunjukkan kalimat itu pada harga dirinya. Tapi ketika kita mengatakan yang kamu lakukan itu bodoh, sebetulnya yang kita marahi atau kita tujukan pesan itu adalah perilakunya, bukan orangnya. Dengan kata lain, semarah apapun kita, tetap jaga harga diri dari orang yang kita marahi. Bahkan, kita bisa saja mengatakan, hal ini terlalu bodoh untuk orang dengan potensi sebesar kamu. Lihat, harga diri dari orang itu tetap kita jaga, potensinya tetap besar. Yang dia lakukan saja yang merupakan sebuah kebodohan, bukan dirinya yang bodoh. Karena fokusnya ada pada perilaku, maka lebih mudah untuk mengubah perilaku daripada mengubah yang tidak terlihat di dalam sana. Karena kita berurusan dengan harga diri, kita berurusan dengan konsep diri dan keyakinan diri seseorang. Lebih baik fokuskan saja pada perilakunya dan minta ia mengubah perilakunya. Tetap pertahankan harga dirinya sebagai pribadi yang positif. Karena yang bermasalah adalah perilakunya, bukan dirinya. Meluruskan niat? Sudah. Fokus pada perilaku? Sudah. Maka waktunya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu gunakan kata-kata yang positif. Gunakan kata-kata yang mendidik. Artinya, ingat, tujuan kita marah adalah mendidik, bukan menghina. Dengan kita mengatakan bahwa orang itu perilakunya yang bermasalah, bukan orangnya, maka saat itu saja kita sudah memasuki tahap ini. Tapi ketika kita mendidik, pastikan kita tetap menggunakan pilihan kata yang elok untuk didengar. Nadanya boleh keras, nadanya boleh marah, tapi pilihan katanya tetap harus positif dan membangun. Hal ini
mungkin akan terasa membingungkan bagi mereka yang mendengar marahnya kita, tetapi hal ini justru menjadikan mereka sadar bahwa ekspresi marah kita adalah ekspresi marah yang mendidik, bukan yang menghina atau merendahkan. Kita bisa saja mengatakan, kamu lihat, yang kamu lakukan ini terlalu bodoh untuk orang dengan potensi sebesar kamu. Kamu itu masih bisa lebih dari ini. Kamu tuh punya potensi lebih besar. Kamu itu hanya harus fokus. Kamu itu hanya harus, dan seterusnya. Lihat, ada berbagai kalimat positif yang ditujukan untuk memperbaiki perilaku orang ini tanpa merendahkan harga dirinya. Ekspresinya boleh marah, tapi kata-katanya tetap harus positif. Dengan menggunakan ketiga langkah tadi, luruskan niat, fokus pada perilaku, dan gunakan kata-kata positif, waktunya kita masuk ke tahap keempat, yaitu pastikan orang ini mendapatkan pembelajarannya dari hal yang kita marahi tadi. Ingat, sekali lagi, esensi dari marah yang cerdas dan tepat adalah marah yang membangun, marah yang mengubah. Artinya, kalau setelah marah ini tidak ada pembelajaran dalam diri orang ini atas apa hal yang harus ia rubah, tandanya pesan komunikasi dari marah ini tidak sampai padanya. Bagaimana caranya? Sederhana, bangun pemahaman dalam diri orang itu atas apa yang Anda lakukan, atau tepatnya atas niat Anda melakukan hal itu padanya. Contoh sederhananya adalah setelah marah, berikan jeda sesaat, karena pastinya dari proses marah ini akan muncul perasaan tidak nyaman, baik dalam diri Anda ataupun dalam dirinya. Situasi pun mungkin belum terlalu nyaman. Berikan jeda sesaat, tapi setelah itu panggil orang ini, dan bangun pemahamannya. Ketika ingin membangun pemahaman dalam diri orang ini, rendahkan hati kita. Karena ingat sekali lagi, esensi dari marah yang cerdas dan tepat adalah marah yang membangun. Dengan kata lain, kita tidak bisa melakukan itu dengan hati yang tinggi atau hati yang dipenuhi ego. Rendahkan hati kita dan kemudian tujukan pesan-pesan komunikasi pada orang itu agar ia menyadari apa tujuan atau esensi dari marah yang kita sampaikan padanya tadi. Dengan sikap yang rendah hati ini, kita bisa kemudian menunjukkan permintaan maaf kita padanya. Misalnya dengan mengatakan, mohon maaf kalau tadi ekspresi saya mungkin terdengar terlalu keras atau tidak menyenangkan. Saya tidak marah pada kamu, saya marah pada perilaku kamu. Saya tidak marah pada kamu, saya marah pada apa yang kamu lakukan. Karena saya melihat, nah di sini barulah kita bangun pemahamannya. Kita berikan sudut pandang kita tentang hal yang kita rasa tidak ideal ini. Dengan cara ini kita fokus membangun pemahamannya sehingga dia belajar dari kesalahannya. Inilah yang dimaksud marah yang mendidik, marah yang membuatnya sadar tentang apa yang harus dirubahnya dari perilakunya agar hal itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Banyak proses marah, atau tepatnya marah-marah, yang berakhir sia-sia, tidak ada perubahan apapun, karena orang yang dimarahi ini tidak mendapatkan makna pembelajaran apapun dari proses yang sudah dilaluinya. Sehingga yang muncul adalah konflik, yang muncul adalah rasa sentimental pribadi, ada perasaan bahwa orang itu tidak suka sama saya sehingga dia sering marah-marah sama saya. Lihat, ada pesan yang tidak sampai di sini. Atau memang, jangan-jangan ada emosi pribadi yang terlampiaskan di sana. Apapun itu, esensinya yaitu mari menjadi pribadi yang cerdas yang bisa marah dengan cerdas dan tepat, yaitu marah yang menciptakan perubahan, perbaikan, dan mendidik. Yaitu dengan memastikan kita melakukan keempat langkah tadi ketika kita marah, yaitu 1. Luruskan niat, 2. Fokus pada perilaku, 3. Gunakan kata-kata yang positif, dan 4. Bangun pemahaman dalam diri orang yang sedang kita marahi ini agar ia berubah, agar ia menjadi lebih baik. Pastikan esensi dari komunikasi ini sampai dalam proses marah yang dilakukan. Jangan lagi hanya marah-marah tanpa sebab yang jelas atau marah-marah yang hanya melampiaskan emosi tapi tidak ada perubahan tercipta darinya. Nah, itulah perjumpaan singkat kita di Life Restoration serial video kali ini. Senang sekali kembali membersamai Anda di akhir minggu ini. Semoga inspirasi akhir minggu ini memberikan pembelajaran tersendiri yang bisa kita gunakan di dalam keseharian kita. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.